step, kemudian Faris mengatakan ada fungsi impuls, sinyal impuls. Kalau menurut Genti ada lagi enggak sinyal yang lain? Sinusoidal mungkin, Bu. Ya, sinusoidal ya. Sinusoidal nanti kita akan bahas pada saat menganalisis respon daripada sistem dalam domain frekuensi. Yang telah disebutkan oleh Faris dan Hanifah, ada impuls, ada step, ada rem, ya, dan juga sinusoidal itu bisa kita pakai untuk menganalisis karakteristik sistem domain waktu. Di dalam file ini, ya lihat sudah banyak semua, saya tidak membahasnya. Ini impuls kelihatan? Nilainya tak berhingga, oh sorry, saya tidak bawa pulpen ini. Nilainya tak berhingga, hanya sesaat. Sehingga cara menuliskannya lihat. Limit delta T notasinya adalah delta. Ini menggantikan notasi sinyal impuls. Pada saat T mendekati 0 adalah tak berhingga. Yang ini warna biru. Ini menuju ke tak berhingga. Atau dituliskan dalam bentuk luasan daripada sinyal impuls ini sama dengan 1. Ya, jadi besar atau tingginya dikalikan dengan delta waktunya itu 1. Impuls, step, rem. Sinyal ini pernah ditemui di mana, David? Halo, David. Iya, Bu. Sebenarnya kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Kamu pernah melihat bentuk sinyal ini di mana? Pada saat mata kuliah apa, David? Halo, David. Iya, Bu. Enggak ingat ya? Lupa, Bu. Dentinur, oh tadi sudah. Farid, dengar Farid? Dengar, Bu. Ya, ini di mata kuliah apa? Pada saat kita melihat ternyata ada sinyal yang secara periodik, nilainya tertentu, dan salah satunya bentuknya seperti ini. Di mata kuliah apa? Saya ingatnya di sinyal dan sistem sih, Bu. Ya, sinyal dan sistem. Jadi ada sebuah sinyal uji, bentuknya adalah rem yang terputus, ya, dengan periode sebesar T0 seperti ini. Memang dipakai untuk menguji. Sinyal uji yang lain, pulsa kotak seperti ini. Sinyal uji yang lain disebutkan tadi oleh temanmu Denti, sinyal sinusoidal, dan sebagainya, dan banyak lagi. Untuk materi submodul yang ke-1 saya tidak membahas. Mengapa? 1 dibahas pada saat kita mempelajari matematika rekayasa 2. Ada beberapa bentuk fungsi, bukan dikatakan sinyal, tetapi fungsi. Ada fungsi step, ada fungsi rem, sinusoidal, impuls, pulsa kotak, ya, dan juga dibahas pada saat transformasi Laplace kan, merubah fungsi-fungsi tadi bagaimana dalam domain kompleks. Jadi saya tidak membahas ini, saya lanjut ke materi yang kedua, bagaimana kalau plan itu merupakan sebuah sistem dikatakan berorde 1 dulu, orde pertama. Ini ada yang di studi kasusnya pada tugas tahap 1 ada yang menunjukkan sistemnya orde 1. Siapa kalau ada? Farhan? Sistemmu orde berapa, Farhan? Farhan? Farhan dengar? Oh, Farhan tidak dengar. Farhan pergi. Yasdi? Hadir, Bu. Ya, untuk
proyekmu orde berapa? Ya sih. Orde berapa? Belum sampai ke situ ya, Yasdi? Kurang tahu sih saya. Belum ya? Belum. Berarti kamu Putri, planmu orde berapa Putri? Saya masih belum tahu, Bu, Belum untuk tahu. ordenya. Oke. Berarti belum paham mengenai sebuah sistem yang dikatakan orde 1 atau orde pertama. Di mata kuliah dinamika sistem, waktu kita memodelkan, selalu dikatakan oleh dosen dan buku, kalau plan seperti ini adalah ciri plan orde ke-1 dan seterusnya. Ini orde kedua, ini orde 3, ini orde tinggi. Gitu ya. Apa cirinya? Kita lihat ya. Terlihat di slide ini. Ini adalah plannya. Wayan Adam, kelihatan Wayan Adam? Kelihatan, Bu. Ya. Representasi sebuah sistem itu bisa dinyatakan dalam bentuk blok seperti ini. Ada masukannya dan ada keluarannya. Notasi universal untuk semua perancang sistem kontrol itu adalah CS, keluarannya dalam domain S, dan masukannya adalah RS. Sistem ini, di mana sistem di sini adalah plan, ya. Kebetulan nanti kita kan di dalam proyek kita itu plan. Plan itu dikategorikan orde 1 apabila fungsi transfernya adalah berbentuk ini K per TS plus 1, di mana K-nya itu dikatakan gain daripada plan, T-nya adalah konstante. Ya, TS plus 1, S-nya adalah variabel lapas. Pernah apa tidak membaca ini di mata kuliah dinamika sistem? Anissa? Iya, Ibu. Membaca begini? Ya, yang plan orde 1 ini? Di dinamika sistem kan? Iya. Ya. Bukunya apa itu Anissa? Bukunya si yang membahas modeling sistem itu buku apa? Ingat enggak? Bukunya, masa enggak ingat? Anissa Lintang Banyu. Halo, Bu. Iya. Ya, bukunya apa? Saya lupa juga, Bu. Lupa? Iya, Bu. Kamu enggak pernah baca bukunya? Lupa, Bu, yang judulnya, Bu. Rihin? Apa bukunya Rihin? Waktu kita... Hah? Ogata, Bu. Ya, oke. Ogata salah satunya, modeling system. Ada buku-buku yang saya taruh di My Classroom, sekian banyak. Untuk plan kimia, ya. Ada plan kimia kan, ini plannya dikatakan memproduksi penisilin, ini menghasilkan produk apa, saya berikan semua itu. Ya, cobalah dibaca. Menjadi plan-plan seperti yang tadi saya katakan, penisilin, dan yang lain untuk bidang teknik kimia, bidang proses maksud saya, itu bukan kategori dalam plan orde 1. Hampir semuanya. Saya lanjutkan, ini adalah orde 1 ya, jadi kita membahasnya adalah orde 1. Kalau misalkan plan orde 1 itu kita uji dengan masukan fungsi impuls, berarti RS-nya kan sama dengan 1. Masih ingat, Aulia Zahra, bagaimana kita mentransformasikan sebuah fungsi impuls menjadi fungsi dalam domain S. Ingat Aulia Zahra? Halo, Bu. Iya, ingat enggak? Mentransformasikan fungsi domain waktu menjadi domain kompleks variabel S. Transformasi Laplace mungkin, Bu.
Iya, ingat enggak? Yang fungsi impuls kenapa menjadi satu? Caranya tahu kan? Oke, saya harus mencek lagi Bu untuk caranya, takut salah. Tapi dulu pernah diajarkan oleh Pak Suyanto. Ya, itu di matematika rekayasa. Apa definisi transformasi Laplace? Integral dari, ada yang ingat? Putri Nurfiana? Putri Nurfiana, ada enggak? Ya, Bu. Ya, ingat enggak? Persamaan dari transformasi Laplace. Integral. Ini karena saya enggak bawa pulpen, jadi enggak bisa tulis di sini. Integral, gimana Putri? Dari transformasi Laplace. Ingat enggak? 0 sampai tak berhingga E pangkat apa? Hah? Bukan. E pangkat minus ST kali fungsi T dt. Ya, diingat itu. Rumus begini harus hafal semuanya. Kita nanti akan menggunakan itu, ya. Jadi di dalam kita melakukan analisis terhadap karakteristik respons sistem, kita menggunakan alat transformasi Laplace, alatnya matematika itu. Jadi kalau sinyal masukannya adalah impulse function, ini adalah sinyal dalam domain S-nya sebesar 1. Maka persamaannya kembali ke atas, lihat ini. TS per RS sama dengan K per TS plus 1. Berarti kalau RS-nya adalah sama dengan 1, kita masukkan dalam bentuk fungsi CS per RS, tinggal CS-nya sama dengan fungsi transfer K per TS plus 1 kali 1. Nah, kalau kita lihat persamaan ini bisa kita rubah menjadi gain per S plus konstante. Karena di inverse transformasi Laplace, ingat ya, K per S plus A, K per S plus A, inverse-nya jadi CT-nya, respon fungsi waktunya, domain waktu, adalah E pangkat Cynthia. Kalau K per S plus A, ini coba saya bisa enggak nulis? Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Cynthia. Halo Bu. Kalau CS-nya adalah K per S plus A. Biasanya saya lihat di tabel Bu, cuma saya sekarang lupa Bu. Nah, kalau tabelnya itu kamu lupa tempatnya di mana? Di Ogata halaman berapa? Gimana caranya kamu? Kamu bekerja ini di sebuah instansi ya terkait dengan engineering. Bosmu menanyakan kepada kamu, coba kalau plan kita ini kan orde 1, coba diuji dengan sinyal impuls, gimana nanti responnya? Kamu lihat tabel? Iya Bu. Tadi ya, Kak, ya. iya Bu. K per S plus A? Jadinya itu E pangkat ya. minus AT Bu. Minus AT ya. K kali E pangkat minus AT, eksponensial menurun. Itu ya. Ya, Anissa ya. Jadi ya jangan dibiarkan tulisan itu di tabel semua. Ya. Siapa penerusnya Laplace ini? Nggak ada nanti. Nah, kalau kita lihat dalam fungsi kita yang kita tuliskan ini, K per T per S plus seperti, maka inverse-nya baliknya, lihat ini, K per T E pangkat minus
waktu dibagi dengan T besar atau tau. Kembali ke coba Amalia. Ada Amalia? Iya, Bu. Yang ini kelihatan mouse saya. Terlihat. Ya, definisinya apa tadi T besar ini, tau ini? Sebagai apa? Waktu bukan, Bu? Loh iya, waktunya siapa? Yang tadi loh, di slide keberapa sebelum ini tadi loh. Gimana Amalia? Kamu sebentar lagi kerja praktek. Kamu harus paham tentang plan yang kamu akan pelajari di industri. Konstanta waktu, Bu. Konstanta waktu daripada plan tadi. Ya? Iya. Ya. Di sini konstanta waktu itu adalah waktu yang diperlukan oleh respon untuk mencapai 63,5%-nya. Lihat di bawahnya mungkin ada sebentar. Kita tidak bisa digerakkan. Nah, sebentar. Definisinya kita lihat. Lihat ini definisinya, ya. Terlihat, Dwiki? Terlihat, Bu. Terlihat, ya. Di situ, ini kan respon daripada sistem orde 1. Pada saat diberi sinyal uji step, bukan impuls lagi sekarang, step, maka responnya polanya seperti warna yang apa, Dwiki? Hitam atau biru? Responnya Biru, Bu. yang biru. Coba lihat itu, perhatikan, ada garis miring, dituliskan kemiringan sebesar seper konstante waktu dari sistem. Ya, kemiringannya itu. Dia akan memotong pada nilai satu satuan sebagai besaran sinyal uji, dan kemudian kita tarik ke domain T di sumbu horizontal menjadi sebesar T ini. Nah, saya kok enggak bisa. Yang bawah, lihat yang horizontal, ada to itu. Nah, kalau kita lihat to ini, ya, kita kita potongkan dengan hasil respon berada pada posisi 63,2, ya, 63, sekian. 63%-nya dari nilai 1, karena sinyal ujinya adalah step. Jadi itu definisinya ya. Wiki paham? Oke, Bu. Ya, konstante time konstan dari sebuah plan apabila plan atau sistem itu berorde 1. Sedangkan di tugasmu tidak ada plan yang orde 1. Ada yang sudah mencari ini fungsi transfer dari sensor. Mahinda? Iya, Bu. Kamu sudah mencari fungsi transfer dari sensor? Belum, Bu. Belum. Ya. Nanti kalau kamu mencari fungsi transfer dari sensor, salah satunya ada yang berorde 1. Demikian juga aktuator berorde 1. Ya, orde 1 itu maksudnya ini tadi. Sebuah plan atau sistem yang mempunyai fungsi transfer ini. Bentar. Nah, ini K per TS plus 1. Ya, ini materi yang modul kedua. Kemudian ini kalau sinyal ujinya adalah rem. Belum keren, mungkin kamu belum lihat ini tadi. Ya. Kalau unit step
Cara menuliskannya RT ini sinyal ujinya. Sinyal ujinya adalah dituliskan 1 UT, bukan 1 kali. UT itu satu satuan, ya satuan untuk fungsi step yang ini. Nah ini, ya. Nah yang ini 1 UT, UT itu adalah satuan unit step. Dalam domain Laplace-nya menjadi 1/s, pelajaran matrek 2. Berarti respons sistemnya JS sama dengan fungsi transfer dikalikan sinyal uji. Ya, fungsi transfernya K per TS plus 1 kali sinyal uji 1/s. Lakukan kalau ada sama seperti di matrek, kalau ada persamaan numerator per denumerator, bukan persamaan orde 1 seperti ini menjadi orde 2, maka dilakukan pemecahan secara parsial. Ya, jadi misalkan 1/s plus A kali S plus B dipecah menjadi 1/s plus A plus atau minus 1/s plus B, sama seperti ini. Ya, pemecahan parsial, lihat kembali itu materi di matrek 2. Di sini kalau bentuknya adalah 1/s, pasti baliknya Laplace, inverse daripada Laplace sama dengan 1. Yang ini tadi sebelah kanan 1/s plus 1/t sama seperti tadi, 1/s plus A menjadi E pangkat minus AT. Sehingga respons sistem untuk sistem orde 1 dengan sinyal uji step adalah 1 kurang E pangkat minus T waktu per time constant. Bentuknya seperti ini. Ya, yang tadi kita bahas. Kalau sinyal ujinya rem, caranya sama. C per R adalah K per TS plus 1, masukkan R adalah RS, kalau rem adalah 1/s kuadrat, masukkan ke sini, ya, kemudian pecah secara parsial seperti ini, balikkan Laplace, ya, K per S kuadrat itu adalah fungsi rem, K per S adalah step, dan K per S plus A adalah eksponensial menurun minus A. Tidak sulit ini, jadi saya lompat-lompat. Ini bisa dipelajari. Ya. Ada beberapa istilah di dalam orang pabrikan ini. Orang pabrik itu tidak menggunakan kadang istilah yang kita pakai di akademi. Kita mengatakan error. Ya, error. Error itu berarti sesuatu nilai set point dikurangi dengan nilai nyatanya, aktualnya, tetapi mereka bilang bukan error, offset. Ya. Ini saya kenalkan istilah yang pertama, offset. Nanti saya kenalkan istilah orang-orang praktisi menggunakan yang tidak sama dengan istilah di akademisi. Offset itu adalah error. Error untuk sistem orde pertama, ya kan, atau dikatakan offset error orde pertama, sistem orde pertama adalah ini, E subscript SS itu adalah dalam kondisi steady state. Jadi definisi offset itu dalam keadaan error steady. Error steady state. Sama dengan limit T mendekati tak berhingga dari E fungsi waktu. Di dalam materi dinamika sistem, ET itu sama dengan, ya ini dalam domain waktu, kita bisa menggantikan limit S mendekati 0. Jadi limit T mendekati tak berhingga ini sama saja, artinya limit S mendekati 0 dari S kali RS dikurangi CS. RS adalah set point-nya, CS adalah aktualnya atau respons sistem. Karena RS-nya adalah dalam contoh ini misalkan fungsi step, jadi 1/s, kemudian responnya tadi ingat ya waktu di
metodologinya adalah step 1/S kali K per TS plus 1, maka di sini pada saat S mendekati 0, ini tinggal di del, dihilangkan, S per S hilang, tinggal 1 dikurangi 1 kali K per TS plus 1. S-nya 0, tinggal K per 1. Jadi 1 minus K. Berarti kalau orang praktisi mengatakan berapa offsetnya untuk plan yang order 0 dan gain-nya sebesar K, ini offsetnya 1 minus K. Ya, saya lanjut. Ini adalah spesifikasi secara praktisinya. Kita melihat ada yang dikatakan settling time atau waktu tunaknya, bahasa Indonesia yang jarang kita gunakan istilah itu, kita lebih familiar dengan settling time. Ada beberapa standar, ya, ada 3 standar. Ini saya tunjukkan 3 standar. Pada saat misalkan ada rekomendasi tentang error itu bisa 5%, jadi ini diberi notasi settling time pada saat errornya 5%, plus minus 5%, untuk sistem order 1 ini sebesar 3 kali time constant. 3 kali time constant. Maulana ada? Halo hadir. Maulana, ya hadir. Apa definisi time constant tadi? Time constant. Ya, definisinya apa? Ini yang notasinya to ini, kecil ini. Apa Maulana? Kalau sedengar saya, konstanta waktu dari plan. Iya, definisinya. Definisi. Penjelasannya. Time constant plan itu apa? Dava, mungkin bisa? Ya, kita review kembali. Dava? Halo Dava, ada enggak Dava? Dava Bayu, Bu. Ya, Dava Bayu, ya kan ada 2 Dava ya. Ya, sorry. Dava Bayu. Apa definisi time constant? Setahu ya. Saya time constant itu seperti menggambarkan seberapa cepat responnya terjadi dari sistem. Ya, tetapi tadi kan ada gambar warna biru, ada garis gradien berpotongan. Oh iya. Nah, berapa itu tadi? Waktu dari sistem pada saat responnya mencapai 0,63%. Ya, 63%-nya. 63%-nya. Kalau sinyal uji step 1 satuan berarti ya 0,63 tadi pada saat mencapai 0,63. Pada saat sinyal ujinya step dengan amplitudo 2 ya 63% kali 2. Begitu ya. Jadi waktu di mana respon mencapai 63,2%. Gitu ya, Dava Bayu. Ya, lihat gambar tadi. Karena kita menggunakan 3 standar, ada 5%, 2%, 0,5%. Maka settling time untuk plan order 1 untuk 5% adalah 3 kali time constantnya. Pada saat standar yang kedua 2%, errornya 4 kali time constant. Dan pada saat kita menggunakan standar 0,5% sama dengan 5 kali time constant. Kalau kamu perhatikan di sini, misal kita akan melakukan perancangan sebuah sistem kontrol.
Misalkan satunya adalah suhu di mana terjadi pembakaran, kita membakar apa ini ya, itu plat ya, sebuah plat. Juga kita mengendalikan suhu untuk memanaskan sebuah kuda, itu yang kedua. Yang ketiga, kita memanaskan sebuah ruangan di mana terjadi proses untuk menghasilkan obat, ya, obat-obat yang dipakai oleh manusia. Menurut kamu berapa toleransi yang digunakan kalau kita membakar plat itu tadi? Ada yang bisa jawab? Tia Rizky? Belum tahu, Bu. Belum tahu? Iya. Maulia? Belum tahu juga, Bu. Menurut kamu, kalau kita sama-sama mengendalikan suhu, perlu yang akurat yang mana ini ya? Presisi ya, presisi. Mengendalikan satu tadi suhu untuk pembakaran balok plat ya, balok logam. Satunya adalah ini memproduksi obat untuk dikonsumsi seseorang. Menurut kamu harus presisi yang mana? Yang obat ataukah ini membakar atau membakar itu aja, semen aja? Di antara dua contoh ini. Atau begini, suhu satunya untuk memanaskan bayi yang prematur. Ya, ingat? Bayi prematur biasanya kan dipanaskan. Satunya lagi untuk memanaskan itu tadi, semen. Yang harus presisi yang mana? Yang bayi, Bu. Nah, berarti makna daripada toleransi 5%, 2%, setengah persen, kamu paham? Berdasarkan kepentingan dari produksinya. Ya, kalau ada terjadi nilai suhu yang tidak akurat, dampaknya itu sangat luar biasa. Itu memerlukan toleransi yang paling bawah ini. Gitu ya, Maulia, Tia Rizky, tadi dua ini, satunya nggak ada. Kemudian karakteristik yang kedua adalah namanya rise time. Naf'atul, ada enggak naf'atul? Ada, Bu. Pernah mendengar rise time, istilah ini? Belum, Bu. Di dinamika sistem? Pernah enggak dibahas? Dinamika sistem. Rise time adalah bla 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 gitu. Tidak ingat saya, Bu. Tidak ingat. Gilbert, biasanya dia ingat. Iya, Bu. Gilbert, ingat enggak waktu di dinamika sistem istilah rise time? Maaf juga, Bu. Saya kayaknya lupa. Lupa itu dosennya atau mahasiswanya ya. Rise time itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh respons sistem dari kondisi atau dari posisi 5% menuju ke 90%, 95%. Ini adalah mazhab yang ke-1. Mazhab yang kedua, waktu yang diperlukan oleh respons sistem berubah dari 10% menuju ke 90%. Jadi boleh di depan, boleh juga yang belakang. Sehingga rise time, kalau kita menggunakan yang kedua, maka nilainya ln 9 kali time constant. Kalau kita menggunakan mazhab ke-1,
kita akan dapatkan rise time itu sebesar ln 19 kali time constant. Itu definisi dari rise time. Berikutnya adalah delay time, ya, waktu tunda, sama di dinamika model adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon mulai dari awal T0 sampai respon mencapai 50% saja. Beda dengan time constant tadi, 63,2%. Kalau ini 50%. Ya, itu namanya delay time. Sehingga delay time itu dapat kita peroleh sebesar ln 2. Ya, kalau rise time tadi ln 9 dan ln 19 ada 2 kan. Kalau yang di sini ln 2 kali time constant. Lihat gambarnya. Kemudian karakteristik yang lain adalah error steady state. Sebuah ini adalah definisi daripada error. Tadi kita sudah lihat rumusnya. Bisa limit T mendekati tak berhingga, kita gantikan limit S mendekati 0. Jadi persamaan yang ini kiri ini sama dengan yang kanan. Ya. Jadi bisa limit T mendekati tak berhingga atau kita gantikan limit S mendekati 0. Kalau limit S mendekati 0, maka itu adalah S kali YS. Ya, dari sini tadi respon daripada sistem menggunakan domain Laplace K per STS plus 1. Kalau kita masukkan nilai S sama dengan 0, ya, S ini hilang, T kali 0 adalah 0, K per 1 sama dengan K. Ya. Jadi begitu, dan ini inputnya adalah sama dengan limit S mendekati 0 dari S kali 1 per S, karena ujinya adalah sinyal step, maka domain Laplace-nya 1 per S kali S dengan S mendekati 0 sama dengan 1. Sehingga error steady state 1 minus K kali 100%. Jadi itu karakteristiknya, ya. Ini nanti kamu bisa membahas realnya itu seperti ini. Jadi kalau melihat tugas akhir berbagai plan, ada contoh yang ini, ada contoh tadi pabrik penisilin, contoh lagi itu petrokimia menghasilkan amonia dan sebagainya. Ya, ini saya tidak membahas. Ada contoh soalnya, ada cara menjawabnya. Saya berganti ke respon sistem untuk orde 2, dan nanti yang penting adalah kamu bisa menganalisis sistem atas dasar matematikanya saja. Kita pakai Rutherford. Ini sistem orde 2. Saya tidak membahas orde tinggi, kamu bisa membaca secara sendiri, dan juga saya mengeluarkan mengupload buku saya, ya, untuk buku SPO. Sistem orde 2, cara menuliskan secara standarnya adalah ini, K omega n kuadrat per S kuadrat 2C omega ns plus omega n kuadrat. Omega n adalah frekuensi natural system. C-nya adalah merupakan rasio redaman sistem. Ini bentuk orde 2. Dengan cara yang sama, kalau RS-nya adalah fungsi step, CS-nya bagaimana? Jadi itu yang dipelajari di dalam modul 3 ini. Ya, sama caranya persis yang ada di matrek, akan berlaku kalau rasio redamannya di antara 0 sampai dengan 1, kalau tepat 1, kalau lebih besar dari 1, dan seterusnya. Kalau rasio redaman kurang dari 1, 0 sampai dengan 1, dikatakan sistem dalam keadaan underdamped, kamu pasti ingat. Ya. Pada saat tepat 1 dikatakan critically damped, ya, terdam secara kritis. Kemudian kalau lebih besar dari 1 dikatakan overdamped. Ya. Dan caranya sama, loh, kok ini bisa bergerak sendiri. Oh ya, ini saya rekam soalnya. Ya, caranya sama seperti tadi.
Kalau sinyal ujinya unit step, ya dalam domain S-nya super S, masukkan kebersamaan. Sebentar ini, kalau bisa digerakkan. Oh, sorry. Ini harus mengedas sesuatu. Atau begini saja. Nggak usah di slide. So, kelihatan PPT-nya? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Tapi kecil. Kecil ya? Atau ininya gimana biar bisa? Nah, gini ya. Ini dalam keadaan redaman lebih. Caranya seperti yang saya katakan tadi, persis pada saat sistem orde 1, masukkan RS-nya, sinyal uji dalam domain S, masukkan ke persamaan fungsi transfer, kemudian kalau di situ akan terbentuk fungsi polinomial, maka harus dipecah secara parsial, ya, seperti ini, dipecah secara parsial, kemudian diinverskan balik. Nah, gitu. Ini ya. Ini ilustrasi untuk underdam. Untuk critical dam tepat rasio redamannya bernilai 1. Lihat ini besarnya hanya 1 kurang eksponensial omega nt dikalikan ada t-nya di belakang. Ya, bukan mempunyai pola sinus kosinus sinusoida. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Tetapi akan berbeda apabila ini dalam keadaan overdam menjadi seperti ini, polanya seperti orde 1. Nah, Bu, mohon maaf, PPT-nya tidak terlihat. Oh, nggak terlihat? Iya, Bu. Share screen. Kelihatan? Kelihatan ya? Terlihat, ya, Bu. Terlihat, ya. Bu. Jadi dengan cara yang saya sampaikan tadi, buat sinyal ujinya dalam domain S, kemudian dikalikan dengan fungsi transfer, kemudian kalau terbentuk polinomial, ya, di numeratornya itu polinomial, maka harus dipecah secara parsial, baru kemudian invers balik. Di dalam tahapan seperti itu, ternyata untuk kondisi yang underdam menghasilkan seperti ini, polanya sinusoidal teredam. Kelihatan kalau yang ini? Kelihatan? Warna biru. Ya. Ya, ini underdam, jadi nilai rasio redamannya bernilai berapa, Maulana? Kurang dari 1. Ya, kurang dari 1. Saya kembali ke Farhan. Farhan tadi mungkin pergi dia. Farhan, ada Farhan? Ada, Bu. Tadi kemana Farhan? Tadi menutup pintu, Bu. Emangnya ada siapa? Ada kucing, dah? Iya, soalnya pintu lab terbuka, Bu. Oh, kamu di lab? Iya. Saya kira kemana? Ya, ini Farhan ya, kalau critical dam, berapa rasio redamannya Farhan? 1. 1. Ya, bentuknya seperti ini, orde 1. Ya. Overdam, kalau rasio redamannya, Dwiki? Lebih dari 1, Bu. Ya, oke. Kamu berarti selalu berada di sini. Kamu tadi saya panggil ada, bisa menjawab, sekarang juga bisa. Berarti kamu tidak pergi-pergi. Ya, lihat bentuknya seperti ini. Ya, tetap berpola orde 1. Kemudian nanti suatu saat ya kamu akan menemui kalau rasio redamannya itu berbagai macam nilai. Kelihatan ada si bernilai mulai 0, 01, 02, 04. Kelihatan ya?
Kelihatan, Bu. Ya, Amin Syafiq ada enggak? Ada, Bu. Ada. Pada saat rasio redamannya 0, responnya itu adalah sinusoida. Lihat ini. Amplitudenya tetap. Tetapi menaik, bertambah naik, 0,1, 0,2, dia akan menurun. Jadi teredam. Lihat ini teredam, amplitudo di siklus berikutnya akan berkurang. Sampai tepat ya bernilai sebesar 1, dia tidak mempunyai overshoot. Jadi yang ini namanya overshoot, ya. Ini yang gambar seperti pola sinusoidal pertama kali, puncak pertama kali itulah overshoot. Jadi itu untuk yang kita pelajari di modul ketiga ini. Kemudian tadi waktu tunda sudah ya, waktu naik sudah, tetapi sekarang untuk sistem orde 2 bukan orde 1, definisinya sama karena ini plannya orde 2, sehingga caranya adalah yang menghitung berapakah waktu yang dikatakan waktu naik. Coba ini kalau saya share sebentar. Moga-moga enggak cepat hilang. Nah ini ya. Waktu naik untuk sistem orde 2, lihat yang paling bawah. TR sama dengan 1/omega D. Omega D tidak sama dengan omega N. Frekuensi natural daripada sistem omega D di sini adalah, coba lihat di dalam persamaan ini sama dengan omega N. Sebentar. Tadi ada yang mungkin saya kelupaan. Oh ya, di sini aja. Ya. Omega D ini adalah menggantikan daripada respon sistemnya. Omega N plan-nya. Omega D itu adalah responnya. Dua notasi ini membingungkan atau tidak, Joko Iswara? Ya, Bu. Membingungkan tidak notasi satunya omega N, satunya omega D? Agak bingung, Bu. Agak bingung. Iya. Ya, lihat definisi ini dulu. Waktu naik adalah unrise time tadi, waktu yang dibutuhkan oleh respon naik dari 5 sampai 95% atau 10 sampai 90% dari nilai statistik. Ya. Karena ini adalah persamaan matematika, maka saya ilustrasikan dari domain kompleks ini. Terlihat? Ya. Yang omega N itu adalah plan-nya. Misal, frekuensi natural daripada plan 5 radian per detik. Ya. Kemudian pada saat kita menggunakan matematika itu tadi, waktu memparsialkan fungsi polinomial Laplace, itu akan terbentuk lagi pola orde 2, ya, yang nilai omega N-nya tidak sama dengan nilai omeganya tidak sama dengan omega N atau omega daripada plan. Kita memberi notasi omega D. Ini lihat ya, notasi ini ada persamaan omega N kali akar 1 minus si kuadrat. Kelihatan, Joko? Yang kecil di bawah, sebelah kiri bawah. Kelihatan, Bu. Nah, omega D itu adalah mempunyai kesamaan omega N kali akar 1 minus si kuadrat. Ya, si itu apa, Joko? Apa tadi? Si. Yang ini. Ini. Apa? Ini kursornya, mouse-nya di sini. Apa si tadi, Joko?
Ada yang tahu? Masih ingat? Redaman bukan? Ya, rasio redaman. Berarti omega D, notasi untuk omega D itu sama dengan frekuensi natural daripada plan kali akar 1 minus rasio redaman dikuadratkan. Gitu ya Joko? Jangan kemana-mana Joko. Iya Bu. Ya. Di sini waktu naiknya sama dengan 1/, omega D, tadi omega N kali akar 1 min si kuadrat, arkes tangan omega D per minus ini, to. Coba lihat, to di sini apa? Lihat. Yang dimaksud to di sini apa? Gambarnya yang di sini. Ini omega N, ya. Kemudian omega D itu omega N akar 1 minus si kuadrat. Maka to itu adalah letak daripada ini letak pol perpotongan di sumbu real. Ya, letak akarnya di sumbu real. Atau sama dengan P minus, notasi lagi ini, beta sudut ini, sudut yang dibentuk dari sumbu real menuju ke omega N. Itu adalah beta dibagi omega D. Nah, ini untuk sistem atau plan order 2, rise time-nya didefinisikan sebesar ini. Ya. Ini kita lanjut ya. Waktu puncak adalah P per omega D, omega D-nya tadi ya. Omega N kali akar 1 minus si kuadrat. Kemudian maksimum overshoot, nilai puncak pertama daripada respon, ini gambarnya, ya, ini sekian persen begitu. Nah, maksimum overshoot itu sama dengan, ini definisinya, respon sistem pada saat time peak, ya, waktu pada saat berada pada nilai puncak dikurangi C pada saat steady state, respon sistem pada saat steady dibagi dengan respon sistem pada saat steady kali 100%, maka maksimum overshoot ini terjadi pada saat P per omega D, ya, P dibagi omega D-nya tadi omega N kali akar 1 minus si kuadrat. Sehingga maksimum overshoot sama dengan ini. Lihat persamaan bawah. E pangkat minus tau per omega D kali P atau minus rasio redaman dibagi akar 1 minus rasio redaman kali P. Ya, ini untuk maksimum overshoot. Ya, karena kita menggunakan 3 standar tadi ada 5%, 2% untuk error steady dan 0,5%, maka di sini settling time itu kalau kriteria 2% 4 kali time constant, kalau 5% kita menggunakan kriteria 5%, maka settling time-nya 3 kali time constant. Atau mendekati 4 dibagi rasio redaman kali frekuensi natural daripada plan, kalau menggunakan kriteria 5%, 3 dibagi rasio redaman kali frekuensi natural plan. Ya, jadi ini saya rasa mudah ya, kamu memang harus membaca berkali-kali agar paham. Maka lihat ini contoh-contoh soal bagaimana menyelesaikannya sudah ada ya, mencari karakteristik daripada sistem. Ini contoh soal yang kedua. Kemudian ini saya ke Nurisa. Adakah Nurisa? Ada, Bu. Ada ya. Putu ada, Putu? Nggak ada ya. Nurisa, berarti karakteristik daripada sebuah sistem itu apa saja, Nurisa? Karakteristik respon sistem apa saja?
Yang barusan kita bahas. Oh ini definisinya ini. Kedua ini definisinya ini. Halo Nurisa. Ya Bu, yang tadi ada apa namanya konsepta waktu planet yang gitu Bang. Ayo coba sebut satu persatu. Iya, harus tegas Nurisa. Oh, karakteristik dari respon sistem 1 ini, 2 ini, 3 ini. Begitu Nurisa. Ya. Jadi begitu caranya. Harus tegas ini kita orang engineer. Nanti kita tidak dipercaya itu sama pengguna lulusan kita. Gitu ya Nurisa, ada time constant 2 apa? 1 time constant, 2 Rise time sama rise time, 3 rasio redaman. 3 ini respon loh. Baru. Respon. Yang Ini tadi kok bukan Bu, gain overall. Hah? Enggak. Kenapa? Oh sorry. Ini karena waktu itu ke simpan ini apa? Oh ya ini loh kelihatan. Rekaman kan? Saya lihat dulu. Nurisa kembali ada 1 time constant. 2 Rise time Bu. rise time. 3 bisa Rasio dilanjut. redaman. Tidak, rasio redaman itu bukan karakteristik daripada respon sistem, tetapi rasio redaman dan rasio redaman frekuensi natural itu adalah karakteristik dari plan. Harus bisa membedakan ya antara plan dengan respon sistem. Gitu ya, Nurisa ya. Jadi 1 time constant, 2 rise time, 3 Cynthia. Halo Bu. Ya, apa? Karakteristik respon sistem? Time constant, rise time, delay time mungkin Bu. Delay time, apalagi? Apalagi? Baru 3. Ada beberapa tadi. Ada tadi itu yang jarak antara puncak sama respon Ya. steady, saya lupa namanya Bu. Irfan ada enggak? Ini si Cynthia lupa. Harus Irfan. Iya, Bu. Ya. Ingat enggak yang mau disampaikan oleh Cynthia? Untuk itu Bu mungkin overshoot tuh. Maksimum overshoot. Ya. Ya. Maksimum overshoot. Maksimum. Ada yang lain lagi karakteristik respon sistem? 1 time constant, 2 rise time, 3 delay time, 4 maksimum overshoot. Apalagi? Peak time. Ingat waktu puncak. Error steady state. Ingat. Ya. Jadi sudah beberapa ini karakteristiknya. Nah, karakteristik yang disebut ini nanti pada tugasmu harus ditentukan nilainya berapa, bergantung pada plannya masing-masing. Ya, itu ini untuk sistem orde 2, orde tinggi tidak dibahas. Satu lagi, mungkin saya akan menunjukkan alat yang penting untuk menganalisis karakteristik sistem. Kalau cara yang tadi ya caranya kita memberi sinyal uji, tetapi cara yang ini hanya matematika menggunakan kriteria root. Kelihatan? Ya sedih kelihatan ini PPT-nya.
Yes, di Kelihatan, Bu. kelihatan ya? Ya, saya share slideshow. Kita menggunakan alat yang namanya Ruth atau sering kali juga dikatakan Ruth Hurwitz. Ruth Hurwitz ini sebuah alat matematika kita pakai untuk menganalisis daripada sistem. Bentar, saya langsung begini. Si Ruth mengatakan bahwa bisa melakukan analisis karakteristik sistem hanya berdasarkan persamaan penyebutnya saja. Jadi kan fungsi transfer itu ada pembilang dibagi penyebut, ya kan? Nah ini hanya berdasarkan persamaan penyebutnya saja. Persamaan penyebut itu dinyatakan dalam bentuk polinomial, misalkan ini A0 S pangkat N ditambah A1 S pangkat N min 1 dan seterusnya sama dengan 0. Persamaan ini dikatakan sebagai persamaan karakteristik sistem. Persamaan karakteristik sistem. Mungkin ini baru pertama ya kamu mendengarnya. Apabila kita asumsikan nilai AN tidak sama dengan 0, AN tidak sama dengan 0, maka terdapat akar 0 yang dihilangkan. Itu kata si Ruth. Ya, katanya Ruth begitu. Berikutnya kata si Ruth bahwa semua koefisien ini A0, A1, A2, A10 sampai dengan A11 kalau S-nya pangkat kalau S-nya pangkat 10, AN-nya berhenti di A10, harus positif semua. Jika terdapat koefisien bernilai 0, misal ya ini A1-nya bernilai 0 atau negatif, maka terdapat akar atau akar imajiner yang mempunyai bagian real positif. Kalau ada akar bernilai real positif, maka sistem dikatakan tidak stabil. Itu kata Ruth. Jadi tidak usah menguji, kamu tidak usah menyelesaikan itu tadi, memasukkan nilai RS-nya seper S, kemudian CS-nya sama dengan fungsi transfer kali seper S, ditransformasikan balik. Sebelum transformasi balik, maka parsial dipecah parsial. Tidak usah seperti itu. Kata si Ruth loh, mudah sekali. Lihat koefisien pada ya persamaan karakteristik. Kalau ada yang bernilai 0 atau negatif, pasti sistem tersebut tidak stabil. Paham dengan ini? Halo, paham dengan yang saya sampaikan? Saya tidak bisa urat-urat ini. Saya biasanya menggambarkan akar-akar itu ada yang sebelah kiri sumbu imajiner, ada yang sebelah kanan sumbu imajiner. Yang di sebelah kanan ini dampaknya pasti tidak stabil. Gitu ya. Kamu bisa gambarkan sendiri di catatan. Saya lanjut ya. Prosedur yang ketiga, tahap ketiga kata si Ruth. Jika ternyata semua koefisiennya positif, tadi mulai dari A0, A1 sampai dengan AN, maka buatlah sebuah metrik baris dan kolom dengan cara tuliskan S pangkat tertinggi di baris ke-1. Di baris kedua, tuliskan koefisien S pangkat N-1 dan seterusnya sampai S pangkat 0. Kemudian di kolom berikutnya, tuliskan besarnya koefisien yang genap. A0, A2, A4, A6, A8, dan seterusnya. Dan baris di bawahnya, pada baris S pangkat N-1, tuliskan koefisien ganjil A1, A3, A5, A7, dan seterusnya.
Baris ketiga, hitunglah dengan cara, ini saya beri tanda B1. Oh, sorry. Ya, ini aja enggak apa-apa. Ya, B1 itu adalah perkalian Kramer dibalik. Ingat Kramer? Ya, ingat Kramer tetapi dibalik. Kalau Kramer A0 dikalikan dengan A3 begitu ya, dikurangi A2 kali dengan A1, begitu kan Kramer. Tapi ini kamu balik, berarti A1 kali A2 kurang A0 kali A3 dibagi dengan koefisien di mana terletak tepat di atas baris yang kita akan hitung. Karena ini baris ketiga, maka satu tepat di atasnya itu adalah A1 dibagi A1. Demikian juga untuk B2, caranya sama. Kramer dibalik, ya. A1 kali A4 kurang A0 kali A5 dibagi dengan A1. Begitu seterusnya. Sudah saya tuliskan rumusnya di sebelah kanan. Demikian juga untuk C1 di baris yang keempat. Yang kita akan gunakan adalah baris yang mana? Baris 1 di atasnya. Ini baris ketiga ditambah baris kedua. Ya. Jadi kita menggunakan dua baris tepat di atasnya. Caranya sama, Kramer dibalik dibagi dengan koefisien ini. Ya. Koefisien yang berada di kolom yang ke-1 itulah yang ditahan sebagai pembagi. Makanya ini yang di-hold, yang ditahan A1, B1, C1 dan seterusnya. Ya, ini yang ditahan angka-angka di dalam kolom ke-1. Begitu prosedur yang ketiga sirut. Baru kemudian kita akan melihat koefisien yang ada di kolom ke-1, semuanya kita lihat. Ini proses ini diteruskan sampai baris ke-n secara lengkap, susun dalam bentuk segitiga trianguler. Ya. Kita lihat sekarang hanya di kolom pertama. Mengapa perlu kita lihat? Kita lihat ada enggak perubahan tanda. Jumlah akar persamaan karakteristik dengan bagian real positif di sebelah kanan sumbu imajiner sama dengan jumlah perubahan tanda dari koefisien kolom pertama. Ya, contoh, ini saya kembali ke yang tadi. Nah, di sini, misal A0 menuju ke A1, A0-nya positif, A1 negatif, satu tanda. Kemudian ini E1 ke F1, E1 positif, F1 negatif, berarti ada dua kali perubahan tanda. Kalau contoh seperti ini ada dua kali perubahan tanda, berarti ada dua akar real. Begitu, ya, yang dimaksudkan sirut. Dafa satunya ada enggak? Dafa Hidayat? Ada, Bu. Ada. Paham dengan apa yang saya maksudkan? Lalu Dafa Masih Hidayat. agak bingung, Bu. Kalau masih agak bingung, lihat ini soalnya. Kita lihat soal ini. S pangkat 3, A0, A1, A2, A3. Kalau A0, A1, A2, A3 positif semua berarti stabil. Itu kata sirut. Ya? Ya, Banda? Ya kan? Tapi disusun seperti ini. Kolom ke-1 tadi isinya adalah A0 dan A2. Kolom kedua A1 dan A3 yang ganjil. Baris ketiga perkalian Kramer dibalik dibagi dengan angka yang di-hold berada di kolom 1 tepat di atasnya A1 ini. Ya. Dan seterusnya kebetulan sampai dengan ini hanya S pangkat 3 berarti ada 4 baris.
Kita lihat, ya, kalau seperti itu tadi, maka pasti stabil. Tapi kalau ada angka-angkanya seperti ini, S pangkat 4 nilainya 1, S pangkat 3 nilainya 2, dan seterusnya, saya tunjukkan secara cepat, ya, ganda ini. Nah, ini contohnya. Ini contohnya. K per S kali S kuadrat plus S plus 1 kali S plus 2, maka akan terbentuk S pangkat 4. Ya kan? Dafa Hidayat? Ya, Banda? Halo, Dafa? Ya. Karena terbentuk polinomial S pangkat 4, nanti susun ya persamaan karakteristik, kembali ke Dafa. Apa yang dikatakan persamaan karakteristik, Dafa? Ada yang tahu? Selain Dafa? Halo? Ada yang tahu? Yang tadi ada A sama S-nya itu, Bu. Iya, apa yang dimaksud persamaan karakteristik? Saya tadi menyampaikan, ya, fungsi transfer itu ada pembilang dan penyebut. Ya, Banda? Ya? Ya, Bu. Ya. Persamaan karakteristik yang pembilang atau penyebut? Persamaan yang di atas atau yang di bawah? Yang penyebut. Penyebut. Jadi yang mana, Dafa? Yang S kali S kuadrat plus S plus 1 kali S plus 2. Ini. Jangan lupa persamaan karakteristik itu sama dengan 0. Jadi S pangkat 4 plus bla 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 S pangkat 3 dan seterusnya sama dengan 0. Itu persamaan karakteristik. Ya, Dafa, kamu harus memperhatikan mulai dari awal sampai akhir. Nanti kalau saya setiap kali masuk kamu kehabisan pulsa. Ya. Cenderung kan semua mahasiswa ingin bertemu langsung dengan dosennya, tapi hambatannya adalah pulsa. Nah, dari contoh ini, susun seperti ini persamaan karakteristiknya, lihat tabelnya Sirut, ya. Tadi menggunakan Kramer dibalik, yang S pangkat tertinggi adalah untuk koefisien yang genap, S4, S kuadrat, dan K. 1, 3, K. Satu baris di bawahnya untuk koefisien ganjil, 3S pangkat 3 berarti 3. 2 kali S pangkat 1 berarti 2. Ya, dan 0. Di bawahnya baris ketiga adalah, ini saya bertanya ke ini, Dwiki, ada ya? Ada, Bu. Ya, silakan Dwiki. Tadi kamu sudah menjawab juga. Angka 7/3 dari mana, Dwiki? Ingat? 3. Ya. Ingat rumusan Kramer kamu, Vicky? Ingat, Bu, yang tadi awal tadi itu, Bu. Iya. Berapa kali berapa dikurangi berapa kali berapa? Kalau Kramer kan begini. Gerakan kursor kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Ya, ini 1 kali 2 dikurangi 3 kali 3, gitu kan? Tapi Iya, ini Bu. dibalik. Berarti 3 kali 3 dikurangi 1 kali 2. Oke, Bu. 9 kurang 2, 7. Dibagi dengan angka yang di whole, tepat 1 baris di atasnya. Ini 3. Oke, Bu. Ya, gitu ya. Jadi kamu perhatikan. Jadi mulai awal sampai akhir jangan ngantuk, jangan tidur. Saya akan selalu bertanya kalau kamu meminta untuk sinkron seperti ini. Dengan cara yang sama nanti kamu lakukan, ini 1 baris di bawahnya, seperti itu ya, sama. Jadi yang digunakan adalah 2 baris di atasnya, 3, 2, 7/3, K, Kramer dibalik, ya, yang di whole adalah 7/3, dapatlah 2 minus 9/7 K.
ya, dan seterusnya. Dari tabelnya Sirut, maka yang kita perlu curiga adalah pada saat 2 minus 9/7K. Karena kata Sirut, kalau ada perubahan tanda pada kolom ke-1 1 kali, maka akan ada 1 akar real. Kalau 2 kali, 2 akar real. Positif maksudnya, 2 akar real positif. Berarti perlu hati-hati di sini. Jangan sampai 2 min 9/7K nilainya bagaimana? Hanifah, 2 minus 9/7 per K kita harapkan bernilai berapa? Nilainya berapa? Hanifah? Harus bernilai. Ini pulpen saya enggak ada, jadi enggak bisa saya oret-oret. 2 min 9/7. Betul? Lintang Banyu, apa kata Anissa? Bernilai positif, Bu. Bernilai positif ya Anissa ya, itu kata Lintang. Harus positif, berarti 2 min 9/7K itu lebih besar dari 0. Ya. Tabel Ruth diingat-ingat ya, dari situ karena syaratnya harus positif, maka kita akan dapatkan nilai K itu harus kurang dari 14/9. Gitu ya, ini salah satu contoh. Contoh yang lain banyak di buku sudah saya tuliskan di situ, kamu bisa berlatih. Ini juga ada soal latihan, ini hanya persamaan karakteristik loh, bukan fungsi transfer, tetapi persamaan karakteristik. Kalau di MATLAB persamaan karakteristik itu dituliskan apa? Denumerator, numerator, atau numerator? Denumerator, Bu. Denumerator. Ya, kita nanti menggunakan MATLAB untuk itu. Baik, sampai di sini pas jam 5 kurang 8 menit, kita hampir 2 jam. Ya, kemudian begini, ternyata tugas kamu itu cenderung nanti pasti masih menggunakan tugas akhir, ya, tidak menggunakan plan yang lebih kompleks begitu, sehingga bagaimana kalau pada Rabu yang akan datang, besok Rabu ini kita kuis untuk materi yang ini? Atau kamu mau presentasi tugas? Pilih di antara 2. Mau kuis online ataukah presentasi tugas? Lalu bagaimana? Mungkin kuis saja, Bu. Kuis ya, oke. Sudah di ini si Dwiki sudah menggantikan. Saya share screen. Coba kita lihat di My Classroom modul. Saya sudah set atau belum? Kelihatan My Classroom kita? Oh, ini. Kelihatan? Sudah kelihatan ya? Iya, Bu. Udah, Bu. Ya. Kuis 3, respon sistem dinamik, 7 April. Hari Rabu ya, nanti saya takut salahin. 7 April jamnya 15.30, 17.30. Ya. Kuis diakses dalam waktu 1,5 jam. Lama kerjanya 30 menit. Yang ini diturunkan. Jadi kamu bisa dikatakan lolos bila nilainya 60. Ya, kalau yang kemarin persis mata kuliah dinamika sistem harus 80. Yang ini saya turunkan standarnya 60. Gitu ya. Nah, nanti dikerjakan untuk hari Rabu. Nah, mungkin itu ada yang perlu ditanyakan. Ada waktu 6 menit kita diskusi. Ini yang hadir adalah 31.
Saya print screen dulu. 31. Kemudian sebentar, saya print screen lagi. Ada yang merekam tadi? Ada enggak? Oh ya, enggak apa-apa. Nanti kamu bagikan ke temanmu ya. Ini soalnya juga saya enggak menyiapkan untuk. Nah, ini sudah, yang hadir sudah saya catat semua. Selain tadi saya mencatat nama pada saat kita diskusi, saya selalu punya catatan setiap kita bertemu seperti ini. Ada yang perlu ditanyakan? Halo Bu. Ya. Ya, saya Cynthia ingin Ya. bertanya Bu. Tadi itu di My Classroom jam untuk kuisnya itu jam 3:30 ya Bu? 15.30. Iya. Jadwal kita hari Rabu itu jam 11 Bu. Oke. Kalau gitu ini kamu saksikan semua. Kelihatan? Kelihatan My Classroom kita? Terlihat, Bu. Saya masih Ya, login. ini. Oh ya sudah Bu. Ya. Nah, ini kita rubah. Di materi yang ketiga. 3 ini ya, kuis 3 ini saya edit setting, kemudian timingnya jam berapa? 11? Ya, jam 11 ya, betul ya? Iya Bu. Iya Bu, betul Bu. Sampai dengan jam 14 gitu aja ya. Kok 14? 13? Oh, 1,5 jam kok. 12.30. 30. Oke. Kelihatan settingannya? Terlihat Bu. Ya, berarti sudah ya. Betul ya yang saya tulis? Yang saya klik ini? 7 April 11 sampai 12.30. Oke, saya simpan. Ya. Oh ya, lupa. Teksnya belum saya rubah. Teksnya belum dirubah. Mulainya adalah jam 11. Settingannya tadi sudah betul, tinggal ini saya edit. Ini betul 11 sampai 12.30. Bawahnya juga begitu. Oke, sudah ya. Tadi settingannya sudah betul. Yang penting settingannya. Nah, sudah. Ada lagi yang mungkin disampaikan? Oh ya, saya tadi sudah naruh buku saya. Cukup ya. Kamu bisa membaca dari sini. Tapi tadi jangan dicetak ya, karena memang terikat dengan ini publishernya. Ya, kamu bisa memberikan kepada temanmu, tapi disampaikan jangan dicetak. Ya, dilarang keras, memfotokopi, memperbanyak, gitu kan? Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin kita akhiri ya. Oke, Bu. Baik, Bu. Ya, baik. Semuanya semoga sehat selalu. Ya, salam sehat. Ya, untuk semua. Jangan lupa itu protokol COVID ya. Meskipun keadaannya katanya ini membaik, tapi kamu harus tetap itu dan tetap semangat sebagai seorang engineer. Nanti kamu harus tetap belajar sepanjang hayat. Gitu. Sampai ketemu lagi, berarti sinkron minggu depan ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bu sama-sama Aulia. saya N. Terima kasih. Bu. Saya N ya.